Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Amanah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Malikul Saleh dengan NIM 240761200422 akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 2 Martapura dengan mata pelajaran fisika materi pengukuran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Siapa kita? Mandaya, generasi penerus bangsa. Mau kemana kita? Meraih prestasi, berkarya, dan bermanfaat. Apa mengawali kegiatan kita pada hari ini? Silakan Raka dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu absen dulu ya, Nak. Asyraf Raka, Clara, Fadlan, Vanesha, Fawas, Kaila Ramadhani, Kezia Idat, Mahela, Nur Alfa, Dimas, Aziz. Oke, hadir semua ya. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Semua siswa mohon berdiri.
kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang paling menggunakannya kamu belum menggunakan jangka sorong. Nah, nanti kita praktekkan ya. Kemudian kita belajar tentang pengukuran. Pengukuran didefinisikan sebagai apa? Pengukuran adalah suatu kegiatan dengan membandingkan segala sesuatu yang dapat diukur dinyatakan sebagai secara ukur membandingkan segala sesuatu dapat diukur dan dinyatakan sebagai angka dan satuan. Nah, itulah adalah pengertian pengukuran. Contoh pengukuran banyak. Kita menggunakan pengukuran panjang, pengukuran suhu, melakukan pengukuran massa, apa lagi? Warna listrik. Itu merupakan pengukuran. Pengukuran ada dua macam. Pengukuran menggunakan ada 3 macam sebenarnya itu, tapi yang kita pakai cuma 2 macam. Pengukuran itu ada 3 macam, menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer skrup, menggunakan mistar atau penggaris. Di materi ini, di pertemuan ini kita menggunakan 2 alat pengukuran, menggunakan jangka sorong dan penggaris. Penggaris itu sendiri adalah apa? Penggaris atau mistar memiliki apa? Skala terkecil 1 mm. Skala terkecil pada penggaris adalah 0,5 cm dan 0,0 mm. Oke. Cara menghitung penggaris ada di bawah spidol. Cara menghitung penggaris, perhatikan. Ini ada angka 0. Sedangkan menggunakan penggaris itu menghitung atau mengukur menggunakan penggaris adalah nilai ketidakpastian. 0,05 itu sama kita hitung dari 0 ya, karena ketidakpastian maka kita hitung dari 0. 0 seandainya 0 ya, kalian ukur menggunakan penggaris ya, ini ada jumlahnya 50 cm. Nah, kalian ukur dengan menjual cm. 50 ditambah dengan 0 maka hasilnya tetap 50 cm. Setelah itu kalian pahami, lihat video berikut ya. Ibu tampilkan video. Media belajar teknik kali ini kita akan bahas cara pengukuran atau pembacaan Silakan perhatikan. 0,05 mm untuk bagian-bagian jangka sorong, cara penggunaan jangka sorong dan pembacaan jangka sorong ketelitian 0,02 mm bisa diklik dan di atas. Sebelum memulai pengukuran, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini terdapat skala utama untuk satuan milimeter, yang bawah skala nonius untuk satuan milimeter, di mana ketelitiannya adalah 0,05 mm. Dan di sini kita tidak perlu mengkalikan berkebagian dikali dengan 0,05. Jika sudah terbiasa di sini, yang penting setiap satu bagian dia memiliki nilai 0,05. Lihat di sini, ketika yang sejajar nanti di sini itu adalah 0,05. Di sini 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35 dan seterusnya. Kita lihat hasil pengukuran berikut. Di sini terlihat garis 0,12 nonius sudah melebihi sedikit dari garis ke-19 mm pada skala utama, sehingga di sini bisa dipastikan skala utamanya adalah 19 mm. Lihat di sini 15, 16, 17, 18, 19 mm, sehingga skala utamanya adalah 19 mm. Oke, itulah video yang sudah ditampilkan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Fadla. Apa perlu adanya besaran dan satuan dalam pengukuran? Ya, terima kasih.
Dengan adanya besaran dan satuan, kita dapat mengukur, membandingkan, dan menyampaikan informasi secara lebih tepat dan konsisten ya. Kalau kita melakukan pengukuran, apa yang kita lakukan ya, pasti informasi yang kita dapat itu pasti konsisten ya. Oke, ada lagi yang tanya kan? Ya, silakan. Kita kasih hapus dulu tuh Fadlan. Sekarang kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Perhatikan. Kalau ibu guru berkata, tangan di tengah. Kalau ibu guru berkata hijau, tangannya ke bawah. Ya. Kalau ibu guru berkata hitam, tangannya ke atas. Oke, paham? Yuk kita coba. Ibu guru berkata hitam. Ayo mana tangannya? Bisa angkat tangannya. Ibu guru berkata hitam. Ayo sudah turun dulu tangannya. Ibu guru berkata hijau. Tangannya turun. Kompak ya. Kalau ibu guru berkata hijau, ada yang bergerak tangannya. Ibu guru berkata hitam. Ibu guru berkata hijau. Ibu guru berkata hijau. Ibu guru berkata hitam. Oke, turunkan. Terima kasih. Baik, siapa yang paham dengan hipotesis hari ini, apa yang sudah masalah yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini? Silakan. Di sini saya akan menyampaikan hipotesis mengenai alat yang akan kita bahas. Terdapat perbedaan antara kedua alat yang dimana yang pertama memiliki penelitian yang lebih tinggi dalam mengukur panjang suatu benda. Intinya, setiap alat itu memiliki penelitian yang berbeda dalam mengukur panjang suatu benda. Baik, hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Raka. Kasih hapus dulu. Teman sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok. Kalian sudah duduk di bagian kelompok kalian masing-masing? Sudah. Baiklah. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Itu kelompok berapa ini? 3. Di sana kelompok berapa? 4. Ini kelompok 5. Ada ya? Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing ya? Ini ada RKPD ya nak, nanti kalian kerjakan. Di sini kalian tulis nama peserta, nama kalian ya, nama kelompok kalian. Nah di sini kalian ada 2 tabel ya, ada 2 tabel. Tabel pertama melakukan percobaan menggunakan penggaris ya, mengukur menggunakan penggaris. Tabel kedua kalian menggunakan jangka sorong. Paham ya? SU adalah skala utama. SN adalah skala menurun. Paham ya? Dibagikan. Satu kelompok 1. Nih. Ini adalah mista atau penggaris. Ini alat kalian untuk mengukur menggunakan penggaris ya. Ibu bagi menggunakan penggaris. Ini satunya, ini adalah jangka sorong. Kalian menggunakan jangka sorong. Ini jangka sorongnya
skalanya yang ini sedang, ya. Yang ini paling besar. Nanti kalian ukur menggunakan kedua alat tersebut. Ya. Ini 3. Kalian ikuti sesuai petunjuk di LKPD, ya. Di sana sudah ada petunjuknya di sana. Kalian kerjakan dengan kesepakatan, ya, kesepakatan antar kelompok, ya, saling membantu. Oke, silakan dikerjakan. Dua dan 3 kan di antara skala utama ini skala utama. Kalau yang kecil dulu diukur, masukkan di kalau ini dikunci. Oke, nah lihat pas dikunci letak nolnya di mana? Nilai SU. Nilai SU ini nilai SN. SU-nya skala utamanya yang ini, yang pertama skala utama. Kita garis. Nih, garis letakkan di 0,05. Berapa senti? Ini kan pakai sentimeter. Nah, jadi berapa senti ini? Nih coba dilihat, coba ukur. Hasil jarak ini adalah jarak skala utama. Ini adalah skala utama. Skala utama berapa ini? 1. Nomor berapa ini? Masih 0. 2 ya. 2 ya. Jadi S-nya adalah 2. Terus skala toniusnya cari yang paling apa namanya? Sejajar. Yang paling sejajar. Yang paling sejajar. Apa? Nah, kalau mengukur menggunakan mistar, ini kan ada 0 cm di 0, berarti ukurnya dari 0, ya. Ini dari 0, jadi ukurnya dari 0, ya. Menggunakan mistar. Nah, ukur. Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai? Dikumpulkan. Ini. Sudah? Kumpulkan. Oke, baiklah. Silakan presentasikan ke depan hasil dari kerja kalian. Silakan dipelajari kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Kelompok yang lain silakan bertanya nanti, ya, kalau kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amanah selaku guru pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Kami
pertanyaan dari panitia, silakan dijawab. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Vanessa. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm dan 0,01 cm. Dengan demikian, nilai ketidakpastian pada jangka sorong adalah 0,05 mm dan 0,00005 cm. Baik, untuk kelompok yang bertanya. Oke, terima kasih Agus untuk Vanessa terjawab pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih Agus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada perbedaan dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mistar? Ada, karena cara mengukurnya berbeda dan hasil yang didapatkannya itu dari hasil pengukuran dari kedua benda tersebut. Berapa skala terkecil dari masing-masing alat ukur? Skala terkecil dari mistar adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Kesimpulannya adalah hasil pengukuran dari mistar dan jangka sorong berbeda. Demikian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Pada mistar atau penggaris memiliki skala kecil, mengapa demikian? Terima kasih. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Alfan. Pada mistar atau penggaris memiliki skala kecil, mengapa demikian? Karena mistar adalah skala terkecil yang memiliki nilai 0,5 mm atau 0,05 cm. Yes. ya, kasih Agus untuk jawab. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Agus untuk perhatikan ya nak ya, kita sudah belajar tentang pengukuran ya. Nah, dalam pengukuran ini ya kita menggunakan dua alat, menggunakan mistar dan jangka sorong. Sudah melakukan pengujian, ternyata hasilnya beda-beda ya. Apa yang kita dapat tadi walaupun ukurannya sama, tapi alat pengukurnya beda, jadi hasilnya beda ya. Disinilah kita bisa mengetahui walaupun kita sama melakukan pengukuran, kalau alatnya beda, hasilnya juga beda. Oke, nah pengukuran itu karena apa pengukuran? Mendefinisikan sebagai kegiatan membandingkan nilai suatu benda dengan nilai alat ukur. Makanya kita melakukan pengukuran, kita membandingkan ya, kita membandingkan nilai benda itu dengan alat ukur. Kalau bendanya itu sama, alat ukurnya berbeda, otomatis ya hasilnya juga beda walaupun bendanya sama. Itulah kita melakukan pengukuran. Kenapa kita harus melakukan pengukuran ya? Karena kita harus mencari informasi yang efisien. Kalau kita tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang kita butuhkan, otomatis ya yang hasilnya tadi tidak efisien, tidak sesuai ya. Jadi mengada-ngada, seandainya, sekiranya, mengira-ngira itu tidak bisa dalam pengukuran. Kita harus ada
menggunakan mikrometer skru. Nah, kalau mikrometer skru itu adalah skala nonius dan skala tetap. Nah, nanti kita pelajari pertemuan selanjutnya. Oke. Baiklah anak-anak, praktek kita sudah selesai. Perwakilan salah satu teman kalian untuk mengumpulkan alat peraga kita. Silakan maju ke depan, kumpulkan di meja. Ibu. Salah satu, kumpulkan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah berdoa dipimpin lagi dari sama Raka. Silakan berdoa. Marilah kita berbiasa namanya bersama. Doa dimulai. Terima kasih Raka. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.